Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimin Aleta Putri Oktavian, NPM 2102100031, kelas ADI 21KA, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor. Yang terhormat kepada Bapak Yudin Taqiyuddin Eskom IMSOS selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan mengenai resume materi masyarakat madani dan kesejahteraan umat. Masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, mengandalkan ruang di mana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Apa sih pengertian dari masyarakat madani itu? Masyarakat madani merupakan masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Salah satu firman Allah tentang masyarakat madani disebutkan dalam Quran Surat Saba ayat 15 yang artinya, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ada 2 masyarakat madani dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai masyarakat madani. Yang pertama ada masyarakat Sabah. Yang kedua ada masyarakat Madinah setelah terjadi traktat perjanjian Madinah antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. Adapun karakteristik masyarakat madani, yang pertama, terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Yang kedua, dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara yang berbasis masyarakat. Yang ketiga, terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara. Yang keempat, kreativitas berkembang. Yang kelima, meluasnya kesetiaan atau loyalty dan kepercayaan atau peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Mengenai kualitas sumber daya umat Islam tertuang dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli Alkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang ada beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang baik. Selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai wakaf. Pengertian wakaf. Apa sih wakaf itu? Wakaf berasal dari kata waqf, artinya menahan. Wakaf menahan sesuatu barang dari diperjualbelikan atau diberikan atau dipinjamkan oleh yang punya, untuk dijadikan manfaat untuk kepentingan sesuatu yang diperbolehkan oleh syara, serta tetap bentuknya dan boleh dipergunakan, diambil manfaatnya oleh orang yang ditentukan atau yang menerima wakafan, perorangan, atau umum. Prinsip ekonomi dalam Islam. Hak milik mutlak pada Allah. Hak milik manusia bersifat relatif. Islam mengakui setiap individu sebagai pemilik apa yang diperolehnya melalui bekerja. Nah, dengan kata lain, dalam kegiatan berekonomi itu, dalam ajaran Islam terdapat 2 prinsip utama. Nah, yang pertama, tidak seorang pun atau sekelompok orang pun yang berhak mengeksploitasi orang lain. Nah, yang kedua, tidak ada sekelompok orang pun boleh memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan untuk membatasi kegiatan sosial ekonomi di kalangan mereka saja. Selanjutnya, ada pembahasan mengenai manajemen wakaf. Manajemen wakaf itu merupakan salah satu bentuk dari lembaga ekonomi Islam. Lembaga Islam yang satu sisi berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, sedangkan di sisi lain wakaf juga berfungsi sebagai sosial. Wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi si wakif di kemudian hari,
karena ia merupakan suatu bentuk amalan yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Wakaf sendiri merupakan aset amat bernilai dalam pembangunan umat. Selain tadi ada manajemen wakaf, sekarang ada hukum wakaf. Hukum wakaf itu ada 3. Pemberian tanah wakaf tidak dapat ditarik kembali sesudah diamalkan karena Allah. Yang kedua, pemberian harta wakaf yang ikhlas karena Allah akan mendapatkan ganjaran terus-menerus selagi benda itu dapat dimanfaatkan oleh umum dan walaupun bentuk bendanya ditukar dengan yang lain dan masih bermanfaat. Yang ketiga, seseorang tidak boleh dipaksa untuk berwakaf karena bisa menimbulkan perasaan tidak ikhlas dari pemberinya. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai masyarakat madani dan kesejahteraan umat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.